والعبادة لله تعالى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد. Al-Mukarram yang mulia, yang sama-sama kita muliakan adalah Abuya wal Ummi, pimpinan kita di Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin Kunti. Wal Muhtaram yang terhormat, yang sama-sama kita hormati, para majelis guru yang lazimnya kita panggil dengan sebutan Al-Ustadz maupun Al-Ustazahnya. Yang terhormat, yang sama-sama kita hormati, minyak mama alim ulama, cerdik pandai serta tokoh masyarakat kenegrian Kuntu, umumnya santri dan santriwati, kaum muslimin dan kaum muslimat, dewan hakim yang arif lagi bijaksana. Bersyukur kita atas keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat beserta nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di acara musabaqah tilawatil Quran yang ke-13 ini. Berselawat kita kepada baginda kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah wa huwa akhirul anbiya wa imamur rasul, akhrajan nas minaz zulumati ilan nur. Demi mengenang jasa dan pengorbanan beliau, marilah kita kirimkan selawat dengan seindah-indahnya lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan salam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Baiklah, kami tidak akan memperpanjangkan kata-kata mukaddimah. Langsung saja kami beri judul pidato kami dengan judul Comparison of the Time di Era Millennial. Kita lihat kondisi zaman saat ini, berbagai macam aspek perubahan ditambah dengan berbagai macam kemajuan saat ini, mulai dari teknologi, telepormasi, bahkan sampai gaya bahasa, sungguh sangat beda jauh dari segala aspek maupun segi kehidupan. Indonesia yang memiliki nilai budaya, adat istiadat, berbagai macam bahasa, memahami dan menguasai mekanisme pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau dilihat dari segi baiknya, kemajuan teknologi sungguh sangat membantu. Yang jauh menjadi dekat, yang berat menjadi ringan. Namun akan tetapi yang menjadi problemanya sekarang ini adalah ketika teknologi tersebut disalahgunakan. Misalnya handphone, betapa banyak anak-anak serta generasi muda yang terkena dampaknya. Bahkan seorang balita jika tidak mendengar musik, maka matanya tak mau pejam. Sulit kita dengar sekarang orang menimang anaknya karena adanya teknologi yang begitu canggih, membuat generasi muda terombang-ambing dalam pemikiran dan kemaksiatan. Mengapa bisa demikian? Ada seorang ulama yang dibawa oleh psikolog psikiater, ditunjukkan kepadanya dua gambar. Yang pertama, gambar seseorang yang kepalanya pecah ditabrak truk, dan yang kedua, gambar seorang anak kecil yang senyum memegang handphone. Benar kata psikolog. Yang satunya kepalanya pecah ditabrak truk dan satunya kepalanya masih utuh, tetapi di dalamnya sudah hancur akibat handphone. Karena kemajuan informasi tersebut tidak dibarengi dengan kemajuan pemahaman dan keagamaan serta pendidikan moral dan etika. Banyak anak-anak zaman milenial ini yang tak mengenal agamanya, sampai-sampai sudah besar tak pandai mengaji karena tak pernah membuka Al-Quran.
Anak-anak zaman dahulu yang kesehariannya berbaur dengan masjid, yang bermain di masjid, yang apa-apa kegiatannya dilakukan di masjid, ketika datang menjelang waktu maghrib berbondong-bondong bersama pergi ke masjid untuk mengaji. Akan tetapi pada hari ini semua itu telah hilang. Padahal Al-Quran adalah the greatest manual book. Kitab suci berisikan petunjuk dan peringatan dari Allah. Sedangkan As-Sunnah adalah the greatest example, teladan berupa perkataan dan perilaku sang Rasul. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 36 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu diminta pertanggungjawabannya. Padahal di zaman dahulu pegangan mereka adalah Al-Quran, yang apabila hari petang menuju malam tiba maka mereka akan pergi mengaji. Tapi sayangnya pada zaman ini, pada hari ini, budaya tersebut telah hilang. Anak-anak zaman sekarang yang seharusnya masih tahap awal pembelajaran, minat menuntut ilmu, buat masa depan seakan-akan tertutup oleh game yang membodohkan dan pemuda-pemudi yang memeras kedua orang tuanya untuk membelikan sesuatu yang jika tidak diberikan maka ia akan melawan kepada orang tuanya. Itu terjadi semua karena apa? Karena mereka tidak mencontoh dan meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW yang bersifat amat mulia, yaitunya uswatul hasanah, contoh sifat yang baik. Semua problema yang terjadi saat sekarang ini tidak luput dari peran kedua orang tua dalam menjaga anak-anaknya. Jangan kita, wahai ayahanda, wahai ibunda, mencontohkan dan mengajarkan anak-anak kita tentang perkara-perkara yang tidak baik. Jangan kita orang tua yang salah, karena banyak orang tua zaman sekarang main gadget atau handphone. Pasti seorang anak mencontoh kedua orang tuanya. Wahai bapak-bapak dan ibu-ibu, sesungguhnya seorang anak itu ibarat kertas putih yang masih kosong. Mau ditorehkan tinta kuning akan menjadi kuning, mau dituliskan tinta hitam akan menjadi hitam. Jadi tergantung kita sebagai orang tua, sebagaimana Rasulullah SAW mengingatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yumajjisanihi aw yunassirani. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kedua orang tua yang menentukan seseorang Yahudi atau Nasrani. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin yang berbahagia. Pada akhirnya kami ingin berkata, wahai ayahanda, wahai ibunda, mari didik anak kita dengan didikan agama dan ajarkan Al-Quran untuk jalan keselamatan. Wahai para pemuda dan pemudi negeri ini, patuhilah kedua orang tuamu. Rasulullah SAW mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridha Allah bergantung dari ridho kedua orang tua, dan kemurkaan Allah bergantung dari kemurkaan kedua orang tua. Dengar nasihat ulama, wahai generasi pemuda dan pemudi negeri ini, wahai generasi penerus bangsa, semangat pemuda bisa menembus gunung. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Sebelum kami tutup pidato kami akan membacakan sebuah pantun. Anak kecil bermain lilin di atas dipan. Mohon maaf kafilah lain, IPKK tetap terdepan. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.